Integritas yaitu adanya kesesuaian antara hati, ucapan, tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi yang sulit. Kunci integritas: jujur, konsisten, berani. Jujur itu ada empati, keinginan menolong sesama, tidak menuduh orang lain atau fitnah, rendah hati atau tidak sombong, konsisten, tidak mudah goyah, yang dipikirkan sama dengan yang dikatakan, sama dengan yang dilakukan, berani, terbuka, percaya diri. Lanjut saja ke soal 1. Dalam kisah Mimpi Tak Terbeli, kita mengetahui bahwa hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu Billy idamannya itu. Sebenarnya, bisa saja Bung Hatta merealisasikan keinginannya. Dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun, bagi Bung Hatta, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nilai integritas yang dapat kita teladani dari Bung Hatta adalah A. Mandiri, B. Adil, C. Tanggung jawab, D. Peduli, E. Disiplin. Maka jawabannya A. Mandiri. Soal 2. Dalam kisah Tutupnya Toko Kembang, apa yang dilakukan Pak Hugeng ketika istrinya sedikit protes karena dirinya memerintahkan toko kembang milik keluarga ditutup sesaat setelah dilantik menjadi kepala bea cukai, merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Pak Hugeng dalam kisah tersebut adalah A. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. B. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. C. Berani menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar. D. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. Maka jawabannya B. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. Soal 3. Dalam kisah Bola dan Abang Becak, apa yang dilakukan Pak Prapto dalam menengahi perselisihan antara Abang Becak dan anaknya merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Pak Prapto dalam kisah tersebut adalah A. Berani menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakininya. B. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. C. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas. D. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. Jawabannya C. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas. Soal 4. Dalam kisah Siapa yang Mengisi Bensin, apa yang dilakukan Pak Baharudin Lopa yang saat itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel ketika dirinya mengetahui bahwa mobil dinasnya diisi oleh jaksa yang dikunjungi merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Pak Baharudin Lopa dalam kisah tersebut adalah A. Berani menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar. B. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. C. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas.
D. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. Maka jawabannya B. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. Soal 5. Dalam kisah Demi Sebuah Rahasia, Bung Hatta tidak mencampur adukan kepentingan negara dengan kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Bung Hatta dalam kisah tersebut adalah A. Mandiri, B. Tanggung jawab, C. Peduli, D. Adil, E. Kerja keras. Jawabannya B. Tanggung jawab. Soal 6. Jika Anda berposisi sebagai Syafruddin prawira negara dalam kisah Tertusuk Gunting Suami, apa yang akan Anda lakukan kepada istri Anda? A. Tidak membocorkan rahasia negara karena khawatir istri Anda panik. B. Tidak membocorkan rahasia negara karena prinsip dan keyakinan akan nilai-nilai integritas yang Anda miliki. C. Membocorkan rahasia negara agar istri dapat mengantisipasi. D. Tidak membocorkan rahasia negara karena tidak sempat. Jawabannya B. Tidak membocorkan rahasia negara karena prinsip dan keyakinan akan nilai-nilai integritas yang Anda miliki. Soal 7. Dalam kisah Tertusuk Gunting Suami, apa yang dilakukan Syafruddin prawira negara saat menjelaskan kepada istrinya mengenai keputusannya untuk tidak membocorkan kebijakan negara yang dibuatnya merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Syafruddin prawira negara dalam kisah tersebut adalah A. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. B. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. C. Berani menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakininya. D. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Maka jawabannya B. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. Soal 8. Dalam kisah Surat Tilang untuk Sultan, apa yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ketika dirinya melanggar aturan lalu lintas? Merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai integritas. Aktualisasi integritas yang dapat kita teladani dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kisah tersebut adalah A. Berani mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. B. Berani menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit. C. Berani menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakininya. D. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Maka jawabannya D. Berani mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Soal 9. Pak Ahmad adalah seorang ASN bagian pejabat publik di suatu daerah tertentu. Sebagai ASN, tentunya Pak Ahmad harus menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum di tempat Pak Ahmad mengabdi. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan publik. Maka jawabannya A. Kejujuran. Soal 10. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. B. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Jawabannya B. Bertindak sesuai perkataan
dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. Soal 11. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan dan kemampuan seseorang, sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Perilaku, C. Skills, D. Hati, E. Pengetahuan. Jawabannya hati. Bisa dilihat kembali pengertian integritas di awal slide ini. Soal 12. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan A. Pelatihan bela negara, B. Kode etik penyelenggara negara, C. Norma dasar, D. Sumpah setia jabatan, E. Tata tertib penyelenggaraan negara. Jawabannya B. Kode etik penyelenggara negara. Soal 13. Pada masa sekarang ini, banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang tidak memiliki integritas. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas adalah dengan memegang teguh nilai A. Kejujuran, berani, dan semangat, B. Adil, tanggung jawab, dan cerdas, C. Sederhana, kejujuran, dan rendah hati, D. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran, E. Kejujuran, adil, dan setia. Konsep integritas nasional KPK. Kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil, sederhana. Yang A. Kejujuran, berani ada, semangat tidak ada. Yang B. Adil, tanggung jawab, cerdas, cerdasnya tidak ada. Yang C. Sederhana, kejujuran, rendah hati tidak ada. Yang D. Disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Berarti jawabannya yang D. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Soal 14. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang menunjuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Jawabannya D. Sosial budaya. Soal 15. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Konsistensi, E. Percaya terhadap orang lain. Jawabannya D. Konsistensi. Soal 16. Baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, E. Norma dan etika. Integritas dan komitmen. A. Soal 17. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan A. Hukum, B. Pancasila, C. Karakter, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. NKRI. Maka jawabannya B. Pancasila. Soal 18.
Kemampuan pimpinan dalam pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan, khususnya pada bidang A. Geografi, B. Demografi, C. Sosial, D. Kultural, E. Sumber daya. Maka jawabannya A. Geografi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman semua, dan saya doakan semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini dan mendapatkan nomor induk pegawai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.